Yo teman-teman, apa kabar kalian semua? Baik lagi sama gue Rian Satrian. Dan di video kali ini gue bersama bintang tamu yang superstar lagi, warga lokal Los Angeles. Apa kabar Bro Dayat? Baik-baik, gimana kabar? Sehat ya? Baik-baik, muy bien. Jadi ya, di video kali ini teman-teman, sesuai dengan requestan dari beberapa kalian, ada yang minta Q&A ya, dari beberapa viewers. Nah ini juga gue bikin skripnya juga barusan ya, random banget teman-teman, random. Jadi gue ketemu sama Bro Dayat ya random aja, nih sebenarnya nggak niat bikin video, cuman karena ada requestan dari teman-teman juga, jadi kita coba bikinin ya. Sekalian biar kalian juga mengenal jauh sisi dari Bro Dayat sendiri seperti apa. Jadi sebelum gue mulai video kali ini, dibantu subscribe juga channel gue, channelnya Bro Dayat juga. Follow Instagram kita berdua nih, nanti gue sertakan di link di bawah. Jadi kita bakal mulai video kali ini. Let's go. Oke. 2 tambah 2 gitu. Oke, jadi pertanyaan Q&A pertama ini mungkin ya dari teman-teman yang belum kenal dulu nih ya. Jadi nama lengkap sama aslinya dari mana nih sebenarnya nih? M Hidayat. M Hidayat ya. Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat. Asli lahir dan besar di Semarang. Semarang ya. Sampai dari SD, TK sampai kuliah di Semarang. Sampai kuliah di Semarang ya. Kuliah di Semarang. Oke, berarti lulusan dari Jakarta atau Semarang ya? Semarang ya. Semuanya, Semua Semarang ya. Dari kecil sampai besar di Semarang ya. Semarang, pokoknya kenalnya tuh ya Semarang. Semarang doang ya. Wah, itu bagus nih. Aku pernah ke Semarang tuh di apa? Longsewu. Oh, Longsewu. Wah, main daerah sana bagus tuh. Markasnya Demit tuh di sana. Mau uji nyali sana bagus tuh uji nyali. Ya, oke. Jadi ya teman-teman yang belum tahu, jadi namanya Muhammad Hidayat ya. Ya, banyak yang tanya M-nya tuh apa sih? M-nya tuh Iya. apa? Ada yang bilang Mohtar lah, ada yang bilang apalah gitu. Jadi biar meluruskan ya teman-teman. Nah, jadi nama panjangnya Muhammad Hidayat dan aslinya Semarang. Semarang, Jawa asli. Jawa Sebenarnya, asli. tapi keluarga tuh Wonosobo. Jadi mbah-mbah Oke. itu di Wonosobo. Jadi kalau mudik tuh ke Wonosobo, mbahku di Wonosobo. Cuma kita pada ya udah di Semarang. Di Semarang ya. Pokoknya dari kecil sampai besar di Semarang, kuliah pun di Semarang teman-teman ya. Kalau boleh tahu nih Bro Dayat, ini dulu kuliahnya kuliah apa Bro Dayat? Aku ekonomi, manajemen. Ekonomi manajemen ya. Manajemen. Oh, jadi udah lurus teman-teman ya. Bukannya, soalnya banyak nih teman-teman yang bilang waktu pertama kali apa Bro Dayat bikin konten gitu kok kayak muka orang Latin gitu kan. Soalnya Bro Dayat juga bisa ngomong kan bahasa Espanyol gitu-gitulah. Nah, jadi banyak temen tuh yang nanyain, "Wah, tuh kayak orang mukanya kayak orang Madur gitu." Tapi emang sebenarnya tuh orang Meksiko atau Amerika Latin tuh emang 11-12 kayak kita gitu loh. Mungkin kalau mereka datang ke Indonesia itu ya kita nggak tahu karena gitu. hampir sama 11 ya. kulitnya coklat lah, muka-mukanya sama lah, bener. sih. Oke. Jadi kita langsung pertanyaan kedua teman-teman. Kenapa sih nih Bro Dayat lebih memilih pindah ke Amerika nih Bro ya? Coba diceritain dulu kayak gimana. Sebenarnya nggak tertarik sama Amerika. Awalnya ya? Awalnya, karena emang lebih tertarik negara impianku tuh Jepang, Asia lah. Oh sama dong, gue juga Jepang. Ya karena emang aku milih sana tuh emang budayanya tertib, bersih, culture-nya oke lah, orang-orangnya pun juga oke kayak gitulah. Jadi emang bener-bener negara yang pengen aku datengin tapi belum, cuma transit doang waktu itu. Kenapa aku milih Amerika tuh ya? Kenapa? Orang tua tuh udah di sini dulu gitu loh. Jadi udah 15 tahun lebih mungkin sekarang itu udah di sini. Jadi setelah aku lulus kuliah di Indo, Semarang itu cari kerja gitu susah emang bener-bener. Susah ya. S1 lulusnya barusan lulus gitu tuh susah, terus akhirnya ya udah suruh ke sini aja. Ya udah ke sini. Kalau misalnya orang tua nggak di sini, mungkin aku nggak akan ke sini. Nggak ada tertariknya. Ya udah terus akhirnya ke sini. Tinggal di sini, sekolah di sini, kerja di sini, main di sini kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi teman-teman ya, Bro Dayat itu karena mungkin permintaan dari orang tua salah satunya ya. Ya, suruh ke sini dulu yang gitulah. membikin Bro Dayat jadi ada semangat buat sini ya, salah satunya. Enggak semangat juga sih. Karena Bro Dayat juga salah satunya juga negara impian gue juga Jepang Bro Dayat. Gitu. Tapi udah ke sana? Belum. Pandai ya mau ke sana. Ya, harus iya, kesana mungkin lah. nanti bisa traveling bareng. Bareng lah. Seru karena kalau dari kultur itu benar kata Bro Dayat. Kultur orang Jepang itu kayak sopan, tertib juga, ya, taat waktu, janjian jam 10 ya jam 10, iya, bukan time, baru meluncur OTW. Bener, orang Jepang itu salah satunya orangnya on time teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Pertama kali ya, sampai nih di Amerika nih. Bro Dayat tuh langsung kerja, kuliah atau apa tuh sebelumnya?
baru sampai. Baru nyampe tuh aku tuh kayaknya 1 bulan sekitar 1 bulanan cuma di rumah. Di rumah ya. Nyantai doang. Paling kalau mau keluar tuh ya sebelah kan ada taman tuh di Eco Park kan aku tinggalnya Eco Park. Ya udah di situ doang terus nggak ngapain. Terus bulan kedua atau 3 aku lupa itu baru ambil kelas. Di sana kan aku emang bahasa Inggris nggak lancar waktu itu, pertama kali ambil ISL, ambil kelas bahasa, lalu beberapa bahasa pun juga aku ambil, terus akhirnya ada kelas bahasa juga, bahasa lainnya lah aku ambil gitu. Bahasa asing ya? Bahasa asing. Terus baru ambil, apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Aku jadi student juga, akhirnya register di Los Angeles City College. Itu beberapa mata pelajaran yang aku ambil kayak manajemen ekonomi juga aku ambil lagi ya. Ya terus aku pernah juga kuliah kesehatan pun juga aku ambil. Wah. Itu udah semuanya, makanya udah kelas, udah semua. Waktu praktek di rumah sakit itu ternyata nggak cocok, nggak kelar. Ekonomi pun juga nggak kelar. Lalu sekarang ini aku ambil sastra itu ya? Baru jalan setahunan lah kayak gitu. Terus ya kayak gitulah. Kayak gitu ya. Terus baru nge-YouTube itu waktu YouTube, ya? Jalan kemana ya, gitu mungkin aku. Itu teman-teman ya, pertama kali Bro Dayat nyampe sini jadi kuliah beberapa ambil jurusan-jurusan biar melengkapi juga. Pasti kan kalau baru-baru sampai kan pasti bingung tuh, harus nyesuaiin lagi kan ya. Bahasa-bahasa orang sini kan beda-beda. Terus waktu pertama kali datang juga, pertama kali kerjaan waktu itu kerjaan apa tuh kalau kita boleh tahu teman-teman? Kerja di restoran. Dan itu pernah sempat ya suruh bantuin di kafe itu pernah juga. Siapa sih yang nawarin pertama itu, aku lupa namanya. Itu suruh kerja di sana, terus aku udah ganti kerjaan berarti antara 2 atau 3 kali itu. Jadi tapi basicnya kafe semua, kafe kayak gitulah, kerjaan di depan barista ya, server gitulah. Server ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Jadi waktu pertama kali Bro Dayat datang itu semacam bagian depan lah ya, kayak kasir, barista, pelayan gitu ya. Aku emang nggak suka kayak ya kerja di dapur atau kantor, atau lebih suka lapangan sih sebenarnya. Kayak gitulah. Cuma waktu itu cari pengalaman, ya udah cari experience dulu lah ya. Pengalaman di kafe itu kayak gitu. Oke, jadi selama Bro Dayat di sini jadi kurang lebih udah banyak lah experience yang pernah dapat ya. Lumayan lah. Seru-seru kok. Ya, teman-teman kenalan baru. Pengalaman baru kayak gitulah. So, pertanyaan keempat nih Bro Dayat. Kan Bro Dayat udah cukup lama nih di sini nih. Kira-kira itu biaya tinggal di sini tuh seberapa mahalnya sih? Banyak yang bilang kan mahal tuh biaya makanan, kos biaya tinggal tuh, kurang lebih estimate aja lah Bro Dayat kita. Kalau dihitung-hitung Los Angeles tuh emang mahal banget. Mahal banget. Tapi kalau kerja itu masih tetap bisa. Jadi tetap bisa membayar lah kayak gitulah. Karena ya mungkin kita bisa nge-save 50%-an. Karena aku tinggal sama orang tua, nggak terlalu nge-spend banyak. Mungkin kayak bill listrik doang kayak gitu. Lalu internet. Aku nge-spend tuh sekitar berapa ya? Ya 1000-an lah. Estimate aja ya. 1000-an lah. Kurang lebih estimate 1000 ya. Per bulan. Karena aku nggak bayar rent. Mungkin beda lagi yang bayar rent gitu kan. Bisa sampai 2000-an lebih kayak gitu. Tergantung rentnya juga. Tergantung daerah ya kalau di sini. Daerah juga. Biaya sewa di Los Angeles cukup mahal juga. Gitu loh. Kalau di daerahku ya mungkin sekitar 1.500-an. 1.500 itu rent ya? Itu rentnya aja. Gitu. Jadi kurang lebih estimate biaya sewa total mungkin sampai 1.500 lah ya. Listrik, wifi, ya semuanya. Rent sekitar estimate 1.500 1.500-an. 1.500-an ya. Jadi ada gambar juga nih teman-teman kalau kesini ya kira-kira estimate biayanya segitulah ya. Ya buat save-nya, buat amannya ya 3.000-an lah, 2.000-3.000 lah itu buat 3.000 bisa ya. buat nabung lah ya. Nabung gitu. Karena emang sebenarnya di Los Angeles kan kayak mungkin UMR juga tinggi ya dibandingkan kota-kota yang lainnya. Betul. Penghasilannya gede, pengeluaran juga gede. Besar, jadi seimbang. Sebenarnya ya sama aja. Gaji kecil, bener. Pengeluaran juga minim kayak gitulah. Sebenarnya dihitung-hitung sama, cuma ketika masyarakat Indonesia lihat video, wih jajannya kok mahal-mahal, kayak gitu loh. Sebenarnya sama aja sih kayak gitu. Jadi seimbang lah, balance lah ya. Nah, pertanyaan yang kelima nih Bro Dayat. Nah, Bro Dayat sambil minum dulu ya teman-teman nih. Jadi kenapa sih
yang Brodayat yang bikin nggak enak tinggal di Amerika itu apa alasannya? Yang nggak enakin ya? Yang nggak enak. Salah satunya atau ya contohin aja, bikin sampelnya apa gitu contohnya. Pertama mungkin cuaca ya. Padahal ini aku tinggal di Los Angeles, nggak salju ya. Cuma tetap dingin. Aku tuh lebih tipikal lebih suka kepanasan daripada kedinginan. Oh, sama kayak gue juga. Walaupun di sini panas tuh kalau summer itu bisa sampai 40-an. 40 lebih. Kalau dingin ya emang dingin, walaupun beda, nggak sedingin dengan kota yang lainnya yang bersalju kayak gitulah. Itu dari segi cuaca satu. Terus apalagi ya yang nggak enak ya? Dari toilet mungkin waktu toilet. pertama kali datang. Selama aku bertahun-tahun di sini, aku nggak pernah pakai restroom di luar gitu loh. Oh iya. Jadi public restroom tuh aku nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Pasti karena apa? Cuma lihat gitu lah, cuma ada paper doang, tisu kan? Tisunya doang gitu. Betul. Dan itu emang nggak nyaman, dan aku masih sampai sekarang masih pakai air gitu loh. Di rumah pun masih pakai air gitu. Dan kurang enak ya memang. Memang kalau memang kita tuh kalau memang nggak biasa pakai sesuatu yang bukan kita biasanya pakai itu memang sulit biasanya kan. Ya, itu gimana? Masih pakai? Tergantung kalau urgent mau nggak mau, ya kan? Kadang tetap pakai air. Tapi udah pernah ke public restroom? Pernah. Udah. Sekali 2 kali lah waktu itu benar-benar urgent. Udah nggak ada pilihan. Beli air dulu biasanya. Iya, gitu. Kalau nggak beli. Karena nggak disediain gitu loh. Iya, karena memang di sini tuh kulturnya nggak ada yang namanya gayung teman-teman ya. Cuma disediain tuh tisu tok. Jadi dan itu restroom di sini tuh identik banget cuma setengah kayak 3/4 lah. Jadi kelihatan pintunya kayak kebuka gitu, kayak nggak nyaman banget lah. Iya, pokoknya ya. Nah, ini juga tergantung juga nih. Ada yang toilet yang tipikalnya bersih, ada juga yang bener-bener jorok, teman-teman. Bener, aku pernah masuk tuh bener-bener mual gitu. Waduh, nggak. Iya. Paling ya kalau nggak misalnya aku keluar ya di hotel, waktu misalnya travel gitu di hotel, kalau nggak di rumah, dan nggak pernah ya kayak misalnya public restroom di tempat mana gitu ya. Mana gitu di jalanan gitu nggak. Iya. Aku juga tipikal orang yang kalau misalkan ini nggak mau sembarangan juga teman. Jadi ada yang toilet tuh bersih, kita masih bisa pakai oke lah. Tapi kalau yang benar-benar kotor, wah tuh udah malas, melihatnya juga udah malas ya, susah mau ngapain ya. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya nih Bro Dayat, Q&A berikutnya nih. Yang alasan yang bikin enak tinggal di sini tuh apa tuh? Alasannya. Satu, cuaca. Aku selama di sini mungkin nggak pernah sakit ya, karena emang gara-gara cuaca enak. Makanya udaranya bukan cuaca ini, udaranya, polusinya. Betul. Apalagi di LA kan kayak seger gitu polusinya kayak gitu. Lalu dapat duit juga. Salah satunya. Ketemu teman-teman baru gitulah. Itu salah satu ya. Dimanapun kita kayak tempat yang baru pasti ketemu teman-teman baru. Betul. Lingkungan baru. Tapi manisnya ya kayak misalnya kita udah tinggal dan besar di Indonesia pasti kangen dengan suasana sana, teman-teman sana kayak gitu. Makanannya apalagi. Makanan kayak gitulah. Ya kayak gitulah. Kangennya. Positif negatifnya sebenarnya nggak jauh-jauh ke Amerika pun, misalnya kita keluar kota lah dari tempat tinggal kita, misalnya Semarang ke Jakarta pasti bakal kangen ke Semarang. Tempat lamanya gitu juga ya. Oke. Jadi selanjutnya pertanyaan berikutnya teman-teman. Pengalaman yang ada pengalaman nggak yang nggak enakin selama tinggal di sini? Pengalaman yang nggak enakin? Pengalaman nggak enak. Pengalaman yang nggak enak apa pernah di apa? Pukul orang ataupun mau sikut homeless atau kan gitu. Homeless ini kan banyak gitu kan. Homelessnya kan terkenal dengan homelessnya tuh. Ada pengalaman yang nggak enakin nggak selama di sini? Atau selama di Amerika lah, mau itu di Los Angeles, di Nevada, Las Vegas. Tapi untung sih aku selama ini nggak ya biasa-biasa aja, nggak pernah dapat pengalaman. Mungkin banyak teman-teman yang dirasisin, di pengalaman di inilah, ditonjok atau apalah. Tapi selama ini aku jujur nggak pernah ya. Syukur alhamdulillah. Mungkin muka-muka kita juga mendukung gitu, muka Hispanik gitu kan. Muka-muka Latin ya gitu. Ke Latin ya. Jadi kita berdua pun belum ada yang mengalami ini. Tapi lu gimana? Aman? Kalau gue sejauh ini sih ya paling kayak ketemu homeless-nya di jalan kayak sebelah gue gitu teriakin nggak jelas. Gitu. Kalau orang sini kan homeless-nya kan gitu teman-teman. Suka nggak jelas ya. Gitu ya. Teriak nggak jelas. Terus jalannya juga kayak orang nyabu gitu kan, orang obat gitu kan. Ya. Terus pertanyaan berikutnya nih Bro Dayat. Di Amerika ini kan bisa dibilang kota imigran ya Bro Dayat ya, betul ya. Nah ini
ada yang namanya rasis nggak antara kulit putih, kulit hitam, ataukah ada geng-gengan di dalam situ? Jadi yang bikin ini jadi berbeda gitu. Sebenarnya kalau rasis itu setiap negara tuh ada, bahkan termasuk di Indonesia pun tetap ada. Ada ya. Ya. Di sini emang dari dulu emang hitam dan putih itu selalu rasis. Mungkin pernah sampai demo besar tuh George Floyd atau siapa itu yang pernah itu mati, yang dibunuh polisi itu, dan itu bener-bener sampai sekarang tuh masih ada gitu loh, rasis. Jadi antara hitam dan putih, kulit hitam dan putih, lalu Chinese. Dan mereka tuh tahu Asian itu cuma Chinese, Korean, Japan. Kayak gitu. Iya, Asia lah ya. Orang-orang Asia. Padahal Asia kan gede banget. Tapi emang orang-orang Amerika tuh bodoh kalau masalah geografi. Mereka nggak tahu. Mereka lebih mentingin uang, teman-teman. Pelajaran kok bodoh banget, matematika pun juga loh. Iya. Ya benar. Kebanyakan orang-orang sini tuh ya, orang-orang cantik sini pun biasanya agak telat mikir. Gitu. Malah international student yang pintar-pintar. Iya, betul. Aku setuju soal itu sih. Kalau harga asli orang sini malah aduh, kurang ya. Kurang ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Bro Dayat ya. Apa? Mungkin Bro Dayat punya kata-kata motivasi nih ya. Buat teman-teman yang masih di Indonesia, ada rencana mau pindah ke sini, entah itu student atau mau kerja di sini, kira-kira apa tuh yang harus dipersiapkan sama kata-kata motivasinya buat teman-teman yang viewers gue nih? Apa kira-kira? Apa ya? Ini salah satu kelemahan gue. Aku suruh bikin kata-kata atau penyemangat itu nggak bisa. Oke. Yang intinya kalau kalian mau ke Amerika atau negara impian yang pengen dituju itu ya dikejar bener-bener gitu. Misalnya mau student di sini, mau cari beasiswa, itu tuh banyak banget pilihannya. Apalagi beasiswa dari Indonesia kan banyak. Tuh, bisa diraih. Pokoknya ya walaupun gagal pertama, gagal kedua, tetap dicoba terus gitu loh. Itulah. Kalau misalnya pengen kerja di sini pun juga bisa gitu loh. Banyak lah caranya. Mau kerja, mau student, mau apapun, dicobain terus, jangan sampai menyerah lah gitu aja. Cuma jangan menyerah ya teman-teman. Pokoknya dicoba terus, ya sekali dua kali gagal, jangan pernah menyerah, dicoba terus teman-teman. Terus persiapannya apa nih Bro Dayat? Persiapan yang harus dipersiapkan, atau kalau itu uang ekstra dana, terus apalagi apakah belajar bahasa terlebih dahulu yang bagus dari Indo? Kalau bahasa sih di sini tuh banyak orang yang nggak bisa bahasa tuh banyak banget lah. Termasuk bahasa Inggris tuh banyak yang nggak bisa bahasa Inggris di sini. Jadi mungkin kalau tergantung juga kita mau kesininya mau pakai visa apa. Kalau visa student kan harus harus belajar di sini. Ada yang overstay juga nggak masalah gitu. Tapi kalau nggak tahu dulu biaya tabungan kayaknya ada 150 juta itu harus ditabungan, itu ada. Itu yang paling gampang mah visa turis buat dapetin visanya, visa turis, visa student. Iya, gitu. paling mudah lah ya. Paling mudah didapetin kayak gitulah. Paling mudah ya. Ya jadi begitulah ya teman-teman ya. Q&A dari gua, ya itu gua ambil dari beberapa aja lah yang dari teman-teman tanya di DM sama di YouTube gua. Jadi terima kasih Bro Dayat udah menyempatkan waktu hari ini buat bikin video ini. Gua sebenarnya nggak ada niatan buat bikin random. Gue cuman mau ketemu Bro Dayat, cuman menongkrong di kafe tadinya. Jadinya kita bikin YouTube ya sebentar aja lah. Sebelum ya ini juga udah malam ya Bro Dayat ya. Hujan kayaknya nanti habis. Ya jadi mungkin ya videonya segitu dulu teman-teman ya. Gue Rian pamit undur diri dan Hidayat. Terima kasih, sampai jumpa di next video berikutnya teman. Bye bye.